Berikut merupakan syarat dari uji chi-square. Yang pertama yaitu jenis tabel terdiri dari baris dan juga kolom. Kemudian yang kedua, syarat uji chi-square adalah sel yang mempunyai nilai expect kurang dari 5 dan maksimal 20% dari jumlah sel. Nah, kemudian apabila dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan menggunakan uji alternatif, yaitu terdapat uji Fisher, Kolmogorov-Smirnov, dan penggabungan sel untuk tabel baris lebih dari 2. Baik, mungkin itu dia syarat dari uji chi-square. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji statistik chi-square. Nah, setelah kita siapkan datanya, kemudian kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab. Nah, setelah itu masukkan variabel bebas ke rows dan variabel terikat ke kolom. Nah, kemudian setelah itu klik kotak statistik dan kita centang chi-square. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik cells dan pilih observe dan expect. Jika sudah dicentang, kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya. Kita lihat di sebelah kiri, kita klik chi-square test. Nah, untuk melihat hasilnya bisa kita lihat di yang bawah. Kita lihat dulu persyaratannya. Di situ sel sudah memenuhi persyaratan, di mana kurang dari 5, di mana untuk nilainya sendiri yaitu 1,44. Jadi untuk uji pada data ini bisa menggunakan percent chi-square, di mana untuk nilai signifikannya yaitu 0,000, itu berarti HO ditolak dan HA diterima. Namun apabila tidak memenuhi syarat chi-square, maka nanti akan menggunakan uji Fisher exact test. Nah, untuk pembacaan hasilnya sendiri disesuaikan dengan tujuan penelitian, di mana dari hasil uji Fisher sendiri ada 2 kolom, dan untuk pembacaan hasilnya apabila two-tail menggunakan hasil dari two side dan one-tail menggunakan kolom dari one side. Baik, mungkin seperti itu langkah-langkah dari uji chi-square dan pembacaan hasilnya. Kita lanjutkan ke uji selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier, di mana di sini sudah saya siapkan 4 data yang akan diuji regresi linier, dan bisa kita lihat di skala datanya semua data adalah berbentuk scale, yang mana harus kita uji normalitas terlebih dahulu dengan mengklik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan explore. Kemudian selanjutnya kita masukkan data scale ke dependent list, kita masukkan semuanya satu persatu. Nah, jika sudah, kemudian di plot kita centang normality, kemudian continue dan OK. Kemudian bisa kita lihat di samping kiri kita klik test of normality, dan kita lihat pada Shapiro wheel karena di sini untuk datanya kurang dari 50. Jadi kita menggunakan tabel Shapiro wheel, dan untuk nilai signifikannya yaitu di sini yang normal hanya pada data asupan energi dan juga durasi. Untuk yang kedua data usia ibu menikah dan lama pendidikan tidak normal karena kurang dari 0,05. Baik, jika kita sudah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier dengan langkah-langkah yaitu klik analyze, kemudian klik regression, kemudian linear, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan variabel terikat ke dalam kolom dependent. Kita masukkan variabel terikatnya yaitu adalah asupan energi, kemudian selanjutnya kita masukkan variabel bebas ke dalam kolom independent. Variabel bebas yang dimasukkan adalah yang kita sudah uji normalitas tadi, yaitu adalah durasi pemberian ASI. Kemudian selanjutnya kita pilih methods dan kita ganti backward, kemudian klik kotak statistik, pilih estimate, kemudian selanjutnya confidence interval kita centang,
model fit kita centang, R squared change kita centang, dan deskriptif kita centang. Kemudian Durbin-Watson juga kita centang. Jika sudah, kita klik continue dan OK. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk uji regresi linier sendiri, untuk hasilnya kita lihat pada kolom di samping, kita pilih regression, kemudian ANOVA. Kita lihat hasilnya pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA tersebut kita lihat hasil untuk regression di nilai signifikan. Untuk nilai signifikannya sendiri yaitu 0,022, di mana untuk kesimpulannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulannya berarti lama pemberian ASI, usia pernikahan, dan lama tahun pendidikan ibu berpengaruh positif terhadap nilai gizi bayi 2 tahun. Baik, mungkin cukup seperti itu untuk uji regresi linear. Kita lanjutkan ke uji selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji beda 3 min pada kelompok berpasangan. Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan uji Friedman terlebih dahulu kepada skala data ordinal. Untuk langkah-langkah uji Friedman yaitu kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian setelah itu kita pilih correlate sample, dan setelah itu kita masukkan variabel ke kolom tes. Kita masukkan variabel yang ordinal saja. Kemudian setelah itu kita klik Friedman, kita centang, dan kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil seperti ini, di mana untuk nilai signifikannya yaitu 0,000, sehingga kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji repeated ANOVA, di mana uji ini digunakan untuk uji beda 3 min kelompok berpasangan yang digunakan pada kelompok parametrik, di mana untuk datanya sendiri yaitu berdistribusi normal dan untuk skala datanya yaitu rasio atau interval. Baik, jadi untuk pertama-tama di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, di mana untuk langkah-langkah uji normalitas yaitu kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan explore. Kemudian kita masukkan skala data scale ke dalam dependent list. Kita masukkan semua skala data scale-nya. Nah, jika selesai kita masukkan, kita klik plot, kemudian kita centang normality, dan kita continue, kemudian OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari tes normality. Kita klik di sebelah kiri test of normality, dan kita lihat nilai signifikan pada Shapiro-Wilk karena datanya kurang dari 50. Nah, bisa kita lihat di situ semuanya datanya berdistribusi normal. Jadi kita selanjutnya bisa langsung melakukan uji repeated ANOVA. Untuk langkah-langkah dari uji repeat ANOVA, yang pertama kita klik analyze, kemudian general linear model, kemudian repeated measure. Kemudian kita masukkan nama variabel bebas ke dalam within subject factor name. Kemudian kita masukkan jumlah kelompok ke dalam faktor dan kita tambahkan atau kita klik add. Kemudian masukkan variabel terikat ke measure name, dan kemudian kita klik add. Kemudian kita pilih define. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan masing-masing data tadi ke dalam within. Kemudian selanjutnya kita klik plots dan kita masukkan faktor ke horizontal axis. Kita klik add dan continue. Kemudian kita klik save dan klik kita standardize dan continue. Kemudian kita klik option dan masukkan variabel di kolom faktor ke display min for. Kemudian klik compare main effect dan klik pepperoni. Kemudian isi alpha menjadi 0,
nilai signifikan menjadi 0,5 dan klik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke data yang sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat data baru. Nah, di sini kita terlebih dahulu ubah skala datanya menjadi data scale. Nah, setelah kita rubah menjadi data scale, kemudian kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas kepada 3 data tersebut. Nah, jika kita sudah memasukkan semua ketiga data, kita klik plot, kemudian normality kita centang dan kita klik OK. Nah, kemudian setelah muncul hasilnya, kita cek kembali pada test of normality, apakah ketiga data yang baru tadi normal atau tidak. Nah, jika sudah kita lihat di situ untuk ketiga data bisa kita pastikan normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Setelah itu di sini kita akan lanjut kembali pada uji repeat ANOVA tadi dengan kita mengklik nilai sphericity-nya. Kemudian di sini kita lihat pada kolom sphericity-nya pada nilai signifikannya yaitu adalah 0,309, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut memenuhi asumsi kesamaan varians. Kemudian setelah itu kita klik terms of within-nya, dan di sini untuk menentukan apakah ada pengaruh atau tidak, kita lihat pada baris kedua itu di greenhouse. Kemudian kita lihat untuk nilai signifikannya yaitu adalah 0,00, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh perbedaan kategori asupan lemak pada anak yang tidak diberi pendidikan gizi, diberi pendidikan gizi 1 minggu, dan diberi pendidikan gizi 2 minggu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan uji beda 3 min kelompok berpasangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.